Terakhir, saudara, saya ke Bung Taufik Basari dari fraksi Partai Nasdem, anggota DPR Komisi 3. Bung Taufik, Bung Tobas, apa jalan tengah dari proses yang saya katakan berlarut-larut dan nanti Oktober ini adalah penentuan terakhir, apakah 75 pegawai KPK ini nanti akan diberhentikan, dipecat atau tidak? Tentu ini prosesnya masih beberapa bulan. Ada proses juga yang dilakukan oleh Ombudsman, ada proses juga yang dilakukan oleh Dewas KPK. Ya, sejak awal saya mengatakan bahwa kuncinya ini ada di BKN. Ya, BKN ini kan pelaksana dari TWK ini. Sementara KPK adalah usernya, penggunanya. Ya, KPK meminta BKN melaksanakan tes wawasan kebangsaan yang kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk dengan TNI dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hasil dari tes inilah yang menentukan BKN menyatakan apakah kemudian misalnya ada temuan ada 75 orang yang tidak memenuhi syarat itu, langkah selanjutnya apa? Nah, kalau kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, dalam proses alih status ini tidak boleh ada yang dirugikan. Ya, artinya ya silakan semua menjadi ASN, tinggal jika ada pihak-pihak dianggap tidak memenuhi syarat, lakukan pembinaan terhadap orang-orang tersebut. Itu sesimpel itu sebenarnya. Apabila sejak awal dilakukan seperti itu, menurut saya tidak ada polemik yang berkepanjangan seperti ini. Nah, sekarang sudah ada semacam... Tapi pelaksanaannya mungkin tidak sesederhana itu. Betul, oleh karena itu kan kita sekarang melihat ke depan. Sudah ada semacam masukan dari Ombudsman untuk melakukan tindakan korektif administrasi. Nah, itulah yang menjadi menurut saya pintu masuk bagi kita untuk supaya tidak ada muka orang yang dikesampingkan gitu ya. Kita hargai semuanya, BKN kita hargai, KPK kita hargai, Ombudsman kita hargai, Kemenpan RB kita hargai, Presiden kita hargai. Ya sudah, saran saya di awal itu tadi ya, ini semua menjadi ASN dan lakukan pembinaan apabila dianggap bahwa ada yang tidak memenuhi syarat. Ya, itulah yang dilakukan sesuai dengan koridor hukum administrasi. Dan tapi apakah pertanyaannya di Komisi 3 ini suara seperti Bung Tobas ini suara minoritas atau suara mayoritas? Saya nggak tahu nih. Ya tentunya kita akan meminta tanggapan dari KPK ya terhadap hasil dari Ombudsman ini dan apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Tapi karena ini juga lintas persoalan, karena juga terkait juga dengan ranahnya Komisi 2 karena persoalan ASN, maka mungkin kita juga lihat dari BKN-nya seperti apa. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Ombudsman dengan melakukan komunikasi, mencoba membuka ruang konsultasi, menurut saya sudah langkah yang baik. Kita sama-sama menjaga, kita ingin KPK menjadi tetap kuat, kita tetap memberikan kepercayaan kepada KPK, tapi di sisi lain kita juga ingin pemerintahan ini berjalan secara baik, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti yang sudah diingatkan oleh Ombudsman ini. Oke. Bung Edi, jalan tengah apa yang harus dilakukan KPK, BKN, dan juga temuan Ombudsman ini? Ya, saya kira, ya betul kata Bang Tobas. Ya? Masih ada Komnas HAM nih, kita masih menunggu. Ya, yang pasti adalah semua masukan-masukan, termasuk dari Ombudsman, termasuk daripada Komnas HAM ya, itu akan menjadi tentunya masukan ya terhadap KPK nantinya ya. Bagaimanapun juga, kalau saya juga berpendapat, bagaimana caranya agar KPK bisa berjalan menjalankan tugasnya, kemudian tidak merugikan karyawan-karyawan yang lain ya. Artinya memang jika memang itu dimungkinkan, jika ada misalnya kesalahan administrasi, saya kira memang itu perlu menjadi masukan untuk KPK sendiri. Nah, ini kita belum ada temuan Komnas HAM yang kemudian disampaikan. Komnas HAM masih terus bekerja untuk penyelidikan. Nanti kita akan dengarkan juga Bung Robert Endi Jaweng. Bung Robert, jadi ini prosesnya masih berlangsung, masih sampai tanggal 16 Agustus tadi Bung Robert katakan ya. Meskipun Dewas juga punya keputusan dengan hal yang warna-warna sama dengan Ombudsman, tentu ini menjadi pertimbangan juga bagi KPK dan juga nanti BKN apakah kemudian akan mengambil dari Ombudsman atau Dewas KPK dan lain sebagainya. Tapi ada jalan tengah yang disampaikan oleh Ombudsman RI. Silakan Bung Robert. Ya, pertama Mas Aiman, kami percaya bahwa pimpinan KPK dan pimpinan BKN itu bukan warga negara biasa. Mereka adalah negarawan yang tentu akan patuh pada hukum. Ya, Bung Robert, sebentar. Iya. Pada hukum
patuh pada berbagai hal yang memang sudah seharusnya dilaksanakan. Kemudian kedua adalah itulah instrumen yang dipakai di Ombudsman bahwa laporan akhir hasil pemeriksaan maupun nantinya rekomendasi itu selalu ditindaklanjuti dengan berbagai proses yang sifatnya memang dialogis, gitu ya. Proses yang mencari jalan bersama antara kami sebagai tim pemeriksa dengan pihak pelapor, sehingga kemudian solusi dan tindakan korektif yang sudah disampaikan itu sesuatu yang memang bisa dilaksanakan. Dan dalam substansi laporan Ombudsman sendiri, kami menyampaikan empat tindakan korektif yang itu adalah sejalan dengan apa yang menjadi pertimbangan dalam putusan MK, sejalan dengan pernyataan Presiden, sejalan dengan maksud sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 19 dan PP 41, dan kemudian juga kita melihat bahwa ada hal-hal yang dari sisi maladministrasi itu ada masalah, sehingga kemudian saya kok yakin ya dengan kemudian niat yang baik, hati yang jernih, maka kemudian pimpinan KPK dan pimpinan BKN akan melihat ini dan mempertimbangkan secara sangat serius gitu untuk kemudian mengambil tindakan lebih lanjut. Tetapi kalau kemudian ternyata berbagai proses yang sudah kita lalui dan sedang dilalui hari ini itu ternyata tidak berbuah pada sesuatu yang optimal, maka ujung dari semua ini apa boleh buat. Kami sungguh tidak berharap Presiden yang kemudian menjadi muara. Tetapi kalaupun ternyata akhir sampai ke sana, Ombudsman berharap bahwa hasil laporan akhir kami menjadi dasar bagi Bapak Presiden untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan dalam rangka perbaikan sistem administrasi kepegawaian kita hari ini dan ke depan. Saya kira itu, Mas Aiman. Saya bahasanya agak umum saja karena yang spesifik sudah disampaikan kepada KPK, kepada BKN maupun saran kebijakan kepada Presiden. Gitu. Robert Endi Jaweng, Ombudsman Republik Indonesia, Edi Saputra Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, dan juga anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem, Bung Taufik Basari. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu dan sehat juga untuk bangsa Indonesia. Terima kasih.